ya. Iya, nggak apa-apa. Di sini. Hah? Di sini. Sampai An-Najah 1 ya? Ini tuh? Udah dulu. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan ngaji Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Juzani. Sebelum itu mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى المؤلف هذا الكتاب المرحوم عمر عبد الجبار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ونخصص إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصص إلى المشرقين ونخصص إلى سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ini approve admit atau si waiting room? بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Ya, Mbak Dina mulai baca. An-Najasat. An-Najasat. Man najasat hiya ad-dumu wal hiya ad-dumu Ad-damu. hiya ad-damu wal qayhu wal qay'u wal khamru wal kalbu wal khinziru walabanul hayawanul ladhi Walabanul hayawani. Di sini nu ya. Walabanul hayawanil ladhi la yukalu lahmuhu wa ma kharaja minas sabilaini illal maniyya fa innahu tahirun. Wal maitatu wa sya'ruha wa admuha illa maitatal adamiyi wassamaki wal jarodi. Sekarang kita memasuki bagian tentang an-najasatu, jenis-jenis najis. Man najasatu, apa itu jenis najis? Atau bentuk-bentuk najis. Dia ad-damu, yang tergolong najis itu ad-damu, darah. Wal qayhu, apa? Nanah. Di
kalau ada keluar darah di badan kita atau nanah itu najis, harus dicuci. Wal qai'u dan muntah. Muntahan itu juga najis, harus dicuci. Wal khamru dan apa Mbak? Khamar. Arak, minuman keras, alkohol. Wal kalbu dan anjing, wal khinziru dan celeng atau babi. Wala banul hayawani dan susunya hewan-hewan alladzi la yukalu, yang tidak boleh dimakan lahmuhu, dagingnya. Jadi anjing, celeng atau babi tidak boleh dimakan dagingnya, maka najis pula apanya? Susunya. Wama khoroja, dan apa-apa yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan keluar, atau dari tempat pipis atau tempat buang air besar. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan itu maka dia najis. Misalnya apa? Kalau yang kotoran sudah jelas ya kan? Ya. Misalnya batu apa itu? Batu kencing batu ya kan? Kan ada kencing batu ikut keluar ketika pipis. Nah itu apa? Semacam kerikil atau batu yang ikut keluar itu juga najis. Nah ini di dalam kurung ini. Illal maniyya, kecuali mani, fa innahu thahirun. Karena mani itu suci. Mani itu apa? Mani itu sperma. Oh, sperma. Meskipun keluar dari jalan keluar. Kalau laki-laki. Kenapa kok itu suci? Ya karena itu benih untuk menjadi manusia. Kalau benihnya najis, nanti manusianya najis. Justru disitulah keistimewaannya bahwa benih manusia itu dihukumi suci. Jadi apa yang keluar dari dua jalan itu najis kecuali apa tadi? Mani atau sperma. Lalu apa lagi yang tergolong najis? Selanjutnya wal maitatu, dan apa? Mait atau apa mait itu? Apa? Batang itu apa bahasa Indonesianya? Hewan yang mati itu apa namanya? Bangkai. Wa sya'ruha, dan rambutnya bangkai tadi. Wa admuha, dan tulang-tulangnya bangkai. Bangkai apa saja ya? Bangkai semua hewan. Terus bangkai manusia gimana? Nah ini dijelaskan di dalam tanda kurung. Illa maitatal adami, kecuali mayit atau jenazahnya anak Adam atau jenazahnya manusia, itu tidak najis. Ya. Tapi tetap harus dibersihkan. Ada menyucikan mayit, dikeluarkan kotoran-kotoran dari 9 lubang, ya kan? Dari hidungnya, dari kupingnya, dibersihin. Apalagi dari kotoran dalam perut, wah itu ditekan sampai keluar semua. Jadi yang di dalam mayit manusia itu juga harus dikeluarkan supaya suci. Tapi jenazahnya itu sendiri tidak dihukumi najis. Tapi di dalam tubuh manusia yang berupa kotoran itulah yang najis, sehingga harus dikeluarkan. Sehingga ketika dikubur menghadap kembali kepada Allah itu dalam kondisi suci.
Terus apalagi yang dikecualikan? Wasamaki dan ikan. Ikan dari sungai, ikan dari mana? Laut. Kalau dianggap najis, wah nanti tidak bisa dimakan. Karena sesuatu yang najis nggak boleh dimakan. Jadi dia dikecualikan. Kalau ikan, meskipun dia bangkai, ya kan, dijaring dari mana? Laut. Oh, berangkat nelayannya pagi setelah subuh. Dapat ikannya misalnya jam 8. Lalu dikumpulkan sampai banyak, baru pulang setelah zuhur. Wah, itu mesti mati, kena jaring itu langsung mati. Nah, ikan laut, ikan apa? Sungai juga gitu. Menggelepar-gelepar nggak dapat oksigen langsung mati. Nah, itu nggak dihukumi najis, tapi suci. Kenapa begitu? Ya karena kalau najis nggak bisa dimakan, nanti mubazir dong. Nah, dia suci dan boleh dimakan. Meskipun mati dengan sendirinya di laut misalnya. Asalkan masih segar, boleh dimasak. Boleh dimakan. Kecuali kalau sudah membusuk, wah dia menjadi najis karena busuk. Tidak boleh dimakan karena menjijikkan. Jadi sesuatu yang menjijikkan tidak boleh. Terus apalagi yang dikecualikan? Wal jaroti dan belalang. Ila pernah makan belalang? Pernah. Enak. Itu dalam kondisi apa dia? Mati dia. Banyak sekali di hutan, di mana lagi? Sawah. Oh, jadi pengen. Ditangkap oleh petani atau orang-orang yang tinggal di pinggiran hutan, dijaring. Setelah itu ditusuk ya, jadi mana? Gunung Kidul ya, ditusuk kayak sate, dijual di pinggir jalan. Udah mati semua. Nanti tinggal digoreng. Tapi asalkan belalangnya tidak beracun. Kalau beracun, haram dimakan karena membahayakan. Tidak semua jenis belalang. Tapi hukum asalnya itu dia tidak najis dan boleh dia dilarang dimakan karena misalnya ada racunnya. Karena kalau ada racunnya membahayakan manusia. Segala sesuatu yang membahayakan manusia juga boleh. Lanjut. Kaifato tahurun ya toh tata. Kaifata tahurun najasat yukhsalu mahalluha bil ma'i tahuri hatta tazula raihatuha walaunuha wa ta'muha illa najasatal kalbi wal khinziri wajildal maitati. Di sini tulisannya kalau gitu salah kok. Kaifatat hurun najasat. Bagaimana cara mensucikan najis? Jadi najis itu harus disikapi secara wajar. Karena setiap orang mesti pernah bersentuhan dengan najis. Jadi itu sesuatu hal yang biasa. Oleh sebab itu diajarkan cara mensucikannya. Karena setiap orang mesti nggak pernah terbebas dari najis. Misalnya pipis atau pup. Nah, karena begitu maka harus diajari cara membersihkan. Caranya gimana? Yukhsalu mahalluha. Diguyur atau disiram tempatnya, tempat najisnya tadi. Bil ma'it tahuri, dengan air yang suci. Hatta tazula, sehingga hilang
Raihatuha apa? Baunya najis, baunya barang yang menjadi sumber najis. Misalnya najisnya itu pup, nah, baunya harus sampai hilang. Walau nuha dan rupa atau warnanya najis. Watok muha dan rasanya najis. Jadi jangan hanya dilap wujudnya udah nggak kelihatan gitu, misalnya, tapi ternyata masih bau. Wah, itu belum sah membersihkannya. Atau apa namanya, disemprot pakai minyak wangi. Wah, baunya kan hilang, ganti wangi, tapi warnanya masih ada. Watok muha dan rasanya misalnya. Jadi harus benar-benar bersih dari sisi kemampuan indera kita menangkapnya. Apa itu? Baunya juga harus hilang. Mata, hidung, mulut. Warnanya juga hilang. Rasanya juga harus hilang. Illa najasatil kalbi, kecuali najisnya apa? Kalbi itu kalbun. Kalbun itu apa? Anjing. Jadi kalau anjing mau dibersihkan seperti apapun, dia tetap najis karena dia bukan barang yang najis melekat pada sesuatu. Dia secara apa namanya, materi dia sendiri itu adalah najis. Bukannya air liurnya aja gitu. Nah, ya misalnya dagingnya, ya kan, mau dibersihin kayak apa ya, dagingnya tetap najis. Bukan, maksudnya kalau kita megang biasa kan nggak apa-apa, asal jangan sampai kena itu. Ya ada yang bilang begitu, ada yang mazhab Maliki itu mengatakan liurnya saja. Kalau mazhab Syafi'i di kitab ini keseluruhannya. Jadi nggak boleh megang sama sekali gitu. Nah, jadi ini najis yang jatuh ke suatu tempat, ya kan? Cara membersihkannya yang menghilangkan najis itu sampai hilang rasanya, baunya, wujudnya, warnanya. Tapi kalau misalnya daging apa itu anjing, dia dibersihkan, ya yang dibersihkan tempat yang terkena jatuh. Tapi nanti dijelaskan cara membersihkannya karena dia tergolong najis apa? Mughalladzah. Tapi dagingnya sendiri berbeda dengan daging ayam yang misalnya jatuh di kotoran bisa dibersihkan. Daging kambing, apa? Anjing itu kalau dibersihkan sebanyak apapun sampai ngelotok gitu ya, tetap dia najis karena secara zatnya sendiri itu dia adalah najis. Terus wal khinziri juga begitu, celeng atau apa, babi hutan atau babi yang dipelihara warna putih itu juga najis secara hakikat dirinya sendiri. Wajil dalam tadi dan kulitnya bangkai, kulit bangkai ya. Terus Kaifa tatahuru najasatul kalbi wal khinzir yukhsalu mahalluma bil mahalluha bil ma'i sab'a marratin ihdahunna biturab. Kaifa tathuru najasatul kalbi wal khinziri. Kaifa, bagaimana, tathuru mensucikan najasatul kalbi, najisnya apa? Anjing, wal khinziri dan babi, celeng. Yughsalu, caranya adalah yughsalu dibasuh, disiram, ya, diguyur. Mahalluha, tempat terkena najis anjing atau celeng tadi, bilmai dengan air.
sab'a marratin. Sab'atun. Sab'atun apa? 6. Sab'atun. 7 ding. 7 marratin. Marratin. Kali. Jadi 7 kali. Jadi diguyur dengan air sebanyak 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari guyuran 7 kali guyuran tadi itu biturobin dicampur dengan apa? Pasir. Dengan tanah. Jadi kalau kita terkena atau suatu tempat, misalnya di mana, bagian depan rumah, ya, serambi rumah kita itu dilewati anjing atau celeng, maka dia najis. Apalagi dikenai, dikencingi, gitu kan? Dia najis mubal, najis yang sangat besar atau berat. Sehingga tidak cukup hanya diguyur seperti orang guyur bekas pipis manusia gitu. Dia harus diguyur 7 kali dan salah satu guyuran harus dicampur dengan debu. Nah, itu cara misalkan suatu kali tidak terhindarkan kita kena najis mukola. Jadi dikasih tahu caranya. Jadi bukan memusuhi hewannya itu. Jadi kita tidak diajarkan untuk memusuhi hewan. Tidak diajari memusuhi anjing atau babi. Karena setiap makhluk ciptaan Allah itu mesti ada fungsinya, ada maksud diciptakannya. Jadi jangan malah dikejar-kejar sampai diusir atau dibunuh. Enggak. Yang diajarkan kita adalah ya ketika sudah kena ya harus bersihkan, disucikan. Jadi jangan sampai salah pemahaman, salah pengertian kalau kita harus mengusir atau memusuhi anjing atau babi. Enggak, kita itu justru disuruh bahwa siapa tahu terkena najis maka harus dibersihkan, tapi tidak boleh memusuhi karena setiap manusia, setiap makhluk ada apa tadi? Ada Allah menciptakan setiap makhluk mesti ada tujuannya dan manfaatnya. Masuk dia lahir diciptakan hanya untuk dimusuhi orang. Kasihan kan? Allah nggak mengajarkan itu. Allah mengajarkan ya sudah kalau terkena harus dibersihkan. Kalau dia sudah kena dia baru dipotong. Nggak boleh anjing sama babi nggak boleh dipotong. Di sini. Nggak boleh dipotong buat orang Islam. Yang boleh makan kambing boleh nggak? Anjingnya makan kambing. Apa kita makan kambing? Kita boleh makan kambing, tapi nggak boleh makan anjing atau babi. Ya terus lanjut. Kaifaya tuhuru jildul maitati ya tuhuru bidabaghi. Udah Ini terakhir ya. Kaifa yadhuru jildul maitati. Kaifa bagaimana cara yadhuru mensucikan jildul maitati, kulit bangkai. Jadi tadi disebutkan kulit bangkai itu najis, tapi meskipun begitu masih boleh dimanfaatkan kulitnya. Misalnya ada kulit sepanjang bukan kulit hewan yang memang najis loh ya, kayak kambing ya, kayak apa tadi, anjing dan babi itu kulitnya mau dia masih hidup atau bahkan jadi bangkai itu nggak boleh. Tapi kalau kulit bangkai sapi misalnya ya, wah ternyata terkena penyakit antraks dulu ya,
banyak sapi yang mati, Oh. tidak sempat dipotong atau disembelih. Pagi harinya ternyata mati, kan berarti sudah jadi bangkai. Kalau dagingnya nggak boleh dimakan, tulangnya nggak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Tapi harus disucikan terlebih dahulu. Gimana cara mensucikannya? Tidak beri, dengan cara disamak. Disamak itu seperti apa nanti diajar. Disamak itu misalnya salah satunya itu direndam dengan air kapur. Jadi baunya nanti hilang semua. Oh iya. Terus lendir-lendirnya hilang. Ya. Direndam berapa hari pakai air kapur, dikeringkan, nanti lebih rincinya dijelaskan di bagian-bagian berikutnya. Terus kalau sudah suci, sudah kering, kulitnya itu bisa digunakan misalnya untuk apa? Pakaian. Kulit sapi apa misalnya? Itu sepatu tuh. Nah, terus bikin sepatu. Buku. Mbak punya buku yang dari kulit. Iya. Buku yang covernya kulit. Ya kalau di bukunya itu mahal itu. Terus untuk bikin sofa ya kan, penutupnya itu sofa pakai kulit itu mahal. Atau bikin rebana ya kan? Oh iya itu. Beduk. Beduk. Jadi beduk itu ya umumnya pakai kulit yang suci dari awal. Kulit sapi. Sapi yang potong kurban ini dipakai untuk beduk. Kita pernah megang bulunya ya? Iya, masih ada bulu. Gimana? Udah sampai di situ dulu ya. Bab apa tadi? An-najasat atau Ayo ya, Bobo. besok al-istinja. macam-macam najis. Besok kita lanjut al-istinja. Itu menghilangkan najis yang keluar dari badan kita. Kalau tadi najis secara umum, kalau al-istinja itu khusus mensucikan najis yang keluar dari badan kita. Wih, Yuk kita akhiri. Mbak Lila membaca doanya. yang Allahumma itu. Allahumma qad istauda'tuka ma'alamnihi fardudhu ilayya indah hajati ilaihi walatan sani. Ini Terus Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa batila batila warzuqna ijtinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Udah. Ada siapa? Tante Dani aja ya. Terima kasih Tante Dani, Mbak Lila. Kita akhiri, kita lanjut besok lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Dadah.